Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sini dalam fisika. Oke, langsung aja ya. Kali ini kita akan belajar yang namanya mesin Carnot. Nah, sebelum masuk ke mesin Carnot, enggak. Langsung aja. Mesin Carnot itu apa sih? Ya, mesin Carnot itu adalah mesin Carnot yang mempunyai efisiensi ideal maksimum dia. Tidak ada mesin Carnot yang nilai efisiensinya itu lebih tinggi dari mesin Carnot. Oleh karena itu mesin Carnot disebut juga dengan mesin ideal atau mesin Carnot ideal. Nah, sebelum kita masuk membahas lebih jauh, dalam mesin Carnot itu ada suatu siklus. Nah, siklus itu apa sih? Siklus itu adalah alur peristiwa di mana dimulai dari keadaan awal, misalnya keadaan A, kemudian ke keadaan B, ke keadaan C, D, dan balik lagi ke A. Tuh, jadi kayak hujan. Dimulai dari air menguap sampai terbentuk awan, kemudian terbawa angin, terus turunlah hujan, terus balik lagi menguap. Itu ya, sama, itu adalah siklus. Nah, di sini mesin Carnot itu karakteristiknya tadi kan efisiensinya tinggi. Nah, untuk siklus mesin Carnot ini adalah siklus mesin Carnot ya, di mana 1, 2, pada posisi 1, kedua ini adalah isotermal, keadaan isotermal. Pada siklus dari 1 ke 2 ini ada yang namanya kalor masuk. Sebut aja dia Q1 ya. Nah, kalor yang masuk di sini adalah kalor yang tinggi. Nah, pada posisi 1 ke 2 ini disebut juga dengan pemuaian isotermal. Kenapa? Karena pada saat posisi atau siklus dari 1 ke 2 ini terjadi pemuaian volume, kan ada Q1 masuk tuh. Q1 ini biasanya besar. Nah, kemudian atau kalau dalam mesin Carnot itu dia berada pada reservoir tinggi. Jadi Q1 ini adalah Q masuk. Kemudian nah, pada posisi Q1 ini kan isotermal. Nah, isotermal itu kan T-nya tetap. Nah, pada saat Q masuk terjadi pemuaian volume. Ya, terjadi pemuaian volume di sini. Itulah disebut kenapa pada proses 1 ke 2 ini disebut dengan pemuaian isotermal. Nah, kemudian pada posisi 2 ke 3 ini disebut dengan proses adiabatik. Ingat, adiabatik itu apa? Adiabatik adalah proses di mana tidak ada keluar dan masuknya kalori, Q sama dengan 0. Nah, pada posisi 2 ke 3 ini suhunya itu menurun. Suhunya menurun dan volume pun tetap menaik ya, atau menguai. Jadi pada proses 2 ke 3 ini disebut dengan pemuaian adiabatik. Selanjutnya pada proses 3 ke 4 terjadi apa? Ayo ya. Nah, pada proses 3 ke 4 ini disebut dengan, kembali lagi ke sini, isotermal. Tapi kalau pada 1 ke 2 ini kan pemuaian isotermal, sedangkan 3 ke 4 adalah pemanfaatan isotermal.
Jadi dari 3 ke 4 ini terjadi pemanfaatan atau pengurangan volume. Jadi volumenya dari sini ke sini berkurang kan. Nah, pada proses isotermal ini T-nya tetap kan. Kemudian di sini ada Q keluar. Nah, jadi kalau yang masuk tadi dibuat untuk melakukan usaha dan tidak sepenuhnya usaha yang masuk tersebut bisa dilakukan usaha atau diubah ke usaha semua, tapi ada Q yang dilepaskan, yaitu pada proses 3 ke 4 itu ya. Q keluar itu apa? Q adalah kalau sebesar Q2. Oke. Nah, selanjutnya pada proses 4 ke 1. Nah, ini balik lagi siklusnya kembali ke keadaan awal. Nah, pada 4 ke 1 ini adalah siklus adiabatik. Nah, sama seperti 3 ke 4, pada proses 4 ke 1 itu adalah pemanfaatan adiabatik. Nah, pada 4 ke 1 ini adalah pemanfaatan adiabatik ya. Nah, volumenya juga mengalami pengurangan, akan tetapi T-nya berubah menjadi naik. T-nya meningkat kembali ke T awal. Nih, ini adalah siklus yang dialami oleh mesin Carnot tadi. Jadi pada 1 ke 2 itu adalah di mana kalor pertama kali masuk di sini disebut dengan pemuaian isotermal. Nah, pada saat ingat isotermal itu kan T-nya tetap. Pada saat Q masuk, itu dilakukan untuk dibuat untuk atau tenaganya untuk melakukan usaha gitu kan. Nah, pada saat 1 ke 2 ini mengalami pemuaian volume. Nah, disitulah disebut dengan pemuaian isotermal. Kemudian 2 ke 3 ini adalah proses adiabatik. Ingat, pada adiabatik itu tidak ada Q yang masuk ataupun Q yang keluar. Jadi Q-nya masih menggunakan Q1 ya. Nah, di sini juga terjadi pemuaian volume. Pemuaian volume T-nya menurun ya. Pada saat 2 ke 3 ini T-nya menurun. Nah, pada saat proses 3 ke 4 ini terjadi pemanfaatan isotermal. Pada saat T tidak ada perubahan. Kemudian, nah, energi yang sudah masuk tadi dibuat melakukan usaha, tapi ternyata tidak sepenuhnya kalau yang masuk tadi kan dibuat untuk melakukan usaha di dalam sini, tapi tidak sepenuhnya dimanfaatkan maksimal. Jadi ada yang keluar. Nah, di situ disebut Q2. Itu terjadi pada proses 3 ke 4. Kemudian ada proses 4 ke 1. Nah, disinilah siklusnya kembali ke awal. Terjadi pemanfaatan adiabatik. Dimana pada saat ini 3, 4 ke 1 itu terjadi pengurangan volume. Ya, dimulai dari proses 3 ke 4 ini terjadi pengurangan volume. Kemudian 4 ke 1 pun terjadi pengurangan volume. Pada saat 4 ke 1 ini T-nya kembali ke posisi awal atau kembali ke posisi semula ya. Tuh, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut.
Nah, di sini kan pada saat 1 ke 2 itu kan terjadi kalau masuk ya. Kemudian 3 ke 4 itu adalah kalau keluar. Untuk mencari usaha pada mesin Carnot ini atau siklus Carnot itu, W sama dengan Q1 min Q2. Usaha pada siklus Carnot itu sebesar Q1 min Q2. Q1 ini tadi apa? Usaha. Q-nya Q1 sama dengan Q tinggi. Ya. Kemudian Q2 sama dengan Q rendah. Atau bisa juga disebut dengan Q masuk, Q keluar. Apalagi ya? Ini Q1 Q serap, ini Q2 Q lepas. Bisa. Tuh, mana barang kalian lebih gampang. Selanjutnya, nah, mesin Carnot itu identik dengan efisiensi yang tinggi. Efisiensi itu dilambangkan dengan eta. Jadi ini adalah namanya eta. Ya, eta itu sama dengan Q1 min Q2 per Q1. Nah, jadi kan ini sama aja kayak Q1 per Q1 min Q2 per Q1. Jadi sama dengan 1 min Q2 per 1. Ini eta ya. Jadi nilai efisiensi pada mesin Carnot itu adalah sebesar 1 min Q2 per Q1. Nah, ini dikalikan 100%. Tuh ya. Ini dikalikan 100%. Jadi efisiensi itu nilainya pasti dalam persen. Nah, kemudian ini juga bisa kita ubah dalam bentuk lain. Nah, nah, Q1 min Q2 ini kan sama aja dengan W. Jadi W per Q1 dikali 100%. Oh ya. Jadi kalau yang diketahui adalah W, langsung W dan Q1 itu, jadi kita bisa pakai rumus yang ini. Kalau yang diketahuinya Q1 dan Q2, kita pakainya rumus ini. Ada lagi yang lain? Ada dong, banyak cara untuk menuju Roma ya. Kayak gitu juga, banyak cara untuk mencari efisiensi. Nah, pada siklus Carnot atau mesin Carnot juga berlaku Q2 per Q1 sama dengan T1 per T2. Tuh. Nah, karena Q2 sama dengan T1 dan Q1 sama dengan T2, maka bisa kita ubah kayak gini. Q1-nya kita ganti dengan, ini salah. Nah ya, Q2 sama dengan T2 dan Q1 sama dengan T1. Jadi pada Q1 kita masukkan T1. Min Q2 sama dengan T2. Per Q1-nya berarti T1 dikali 100%. Nah, sama dengan T1. Ini sama, jadi kayak T1 per T1 min T2 per T2 kali 100%. Atau T1 bagi T1 1 min T2 per T1 dikali 100%. Nah, ini ya cara lain untuk mencari efisiensi atau eta tadi, yaitu 1 min T2 per T1 dikali 100%, dimana ini kalau yang diketahui adalah suhunya. Suhu harus dalam Kelvin. W per 1 dikali
sih Bu? T2 itu adalah T rendah, T1 nya T tinggi. Jadi T2 sama dengan T rendah, satuannya Kelvin. T1 sama dengan T tinggi, satuannya Kelvin. Bisa juga ini T pada saat kalau rendah, T1 pada saat kalau tinggi ya. Nah, ini dulu. Nah, rumusnya ini dulu untuk mencari efisiensi. Silahkan dicatat dulu. Oke, contoh soal ya. Di uji kompetensi 3 itu nomor 1. Mesin Carnot mengambil kalor pada reservoir suhu tinggi 1200 joule. Mesin tersebut memiliki suhu reservoir tinggi 527 derajat Celcius dan suhu reservoir rendah adalah 120 derajat Celcius. Usaha yang dilakukan mesin Carnot adalah, jadi nomor 1 itu diketahui Q ya. Q suhu tinggi, berarti ini adalah Q tingginya yaitu Q1 sama dengan 1200 joule. Kemudian suhu reservoir tinggi yaitu T1 sama dengan 527 derajat Celcius. Ingat, ubah dulu ke Kelvin. 527 ditambah 273 sama dengan 800 Kelvin. Kemudian suhu reservoir rendah yaitu T rendahnya T2 sama dengan 127 derajat Celcius. Ini berapa Kelvin? Kita tambahkan dengan 273 ya, 500 Kelvin. Ditanyakan adalah usaha yang dilakukan mesin itu adalah W-nya. W sama dengan nih. Yang diketahui dua-duanya ada Q, ada T. Kita masukkan nih. Bukan efisiensi itu rumusnya apa? Bentar. Nah, cari yang mengandung W. W itu bisa pakai Q1 min Q2, tapi Q2 nya tidak diketahui. Kita cari cara lain yang ada Q1 sama dengan T1. Nih, jadi eta sama dengan W per Q1 dikali 100%. Nah, ini kan ada ya. Tapi kita nggak tahu etanya berapa. Nah, eta ini nilainya apa? 1 min T2 per T1 dikali 100%, ya kan? Jadi sama dengan W per Q1 dikali 100%. Nah, ini yang 100% bisa kita coret ya. Jadi sisa 1 min T2 per T1 sama dengan W per Q1. Nah, ini akan ada semua nih yang kita ketahui. T2, T1 sama Q1. Tinggal mencari W. Mau hapus dulu ya. Bukan tulisnya terlalu imut. Jadi di sini 1 min T2 plus T1 sama dengan W per Q1. Nah, gimana cara carinya W-nya, Bu? Gampang, Q1-nya tinggal pindah ke kiri, ketemulah W. Jadi Q1 dikali 1 min T2 per T1 sama dengan W. Jadi Q1-nya tadi berapa? 1200 joule. Yang 1 min T2-nya 500 per 300 ya. T2 500, T1-nya 800 sama dengan W, ya kan?
yang tadi salah ya. 127 tambah 27 400 ya yang T2 nya. Kebalik ibu. T2 nya kan yang di atas, jadi 400 per 800 ini sama aja dengan setengah ya kan. 1 dikurangi setengah, setengah, jadi 1200 joule sama dengan 1 min coret sisa setengah. Jadi 1200 joule dikali setengah sama dengan W. W-nya jadinya 600 joule sama ketemu. Jadi mesin Carnot yang mengambil kalor pada reservoir suhu tinggi sebesar 1200 joule dengan suhu reservoir tinggi sebesar 800 joule dan suhu reservoir rendahnya 400 joule itu melakukan usaha sebesar 600 joule. Itu jawabannya ya D. Soal nomor 4. Perhatikan grafik hubungan P min V pada mesin Carnot adalah sebagai berikut. Jadi ini grafik mesin Carnot itu pasti kayak gini ya. Nih, Q1 di sini ada W, kemudian di sini ada Q2. Jika Q2 sama dengan 1/3 W, nah maka efisiensi mesin Carnot adalah eta sama dengan berapa? Jadi yang ditanyakan adalah ini Q2 tadi ya, efisiensinya si etanya dari siklus ini yang mempunyai Q2 sama dengan 1/3 W. W pertama-tama kan eta sama dengan W per Q1 ya kan. Nah kita cari dulu Q1-nya dikali 100%. Nah nih kita balik ke sini. Nah rumus W itu apa? W sama dengan Q2 min Q1 min Q2 ya kan. Nah W sama dengan Q1 min Q2 nya adalah sebesar 1/3 W. Jadi Q1 nya berapa? Q1 sama dengan W plus 1/3 W, atau Q1 sama dengan ini sama aja kan kayak 3/3 W ya. Jadi sama dengan 3 tambah 1 4/3 W. Temu Q1 ini. Kita masukkan ke sini. Di eta sama dengan W per Q1 nya adalah 4/3 W dikali 100%. W nya bisa kita coret 1/4/3 dikali 100% dengan 3/4 dikali 100%. 3/4 ini sama aja 0,75. Jadi 100% dikali 100.